Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kurang lebih 9 menit menuju pembukaan sesi 1 pada awal pekan ini. Dan pemirsa kami akan hadirkan agenda terlebih dahulu. Di antaranya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada Indonesia, neraca perdagangan Indonesia pada bulan April akan dirilis hari ini. Kemudian dari China, neraca perdagangan dari Korea Selatan, pemirsa, dan neraca perdagangan Korea Selatan. Dari Thailand ada informasi terkait dengan neraca perdagangan Korea Selatan dan Thailand, PDB Thailand year on year, dan India, neraca perdagangan dari India. Kemudian dari Amerika Serikat ada pidato sejumlah anggota FOMC. Dari Eropa ada rapat Eurogroup. Dari emiten pemirsa, diantaranya ada ISAT akan RUPS pada hari ini. Kemudian dari PTRO juga, Saratoga, dan beberapa emiten lainnya. XCL kum dividen tunai, KRY kum dividen tunai, LIN kum dividen tunai. Demikian juga dengan Daya. Kemudian KDTN pembayaran dividen tunai, BBKP kum HMETD. Selanjutnya pemirsa, kita akan simak bagaimana pergerakan dari indeks harga saham gabungan pada pekan lalu, akhir pekan lalu pemirsa, di mana IHSG terpantau bergerak di teritori negatif dengan pelemahan cukup dalam ya, 0,71%, 6.707, hampir menembus di bawah posisi 6.700-an, artinya bisa bergerak di 6.600. Peluangnya pada pembukaan pagi hari ini akan seperti apa? Kita akan simak nanti. Tapi kita review juga untuk pembukaan dari pergerakan sejumlah indeks utama di kawasan Asia pagi hari ini. Ada Nikkei yang terpantau naik 0,56%, tapi sebaliknya beberapa indeks lain seperti Straits Times Singapura, Kospi Korea Selatan, Hang Seng Hong Kong dibuka di teritori negatif. Kira-kira indeks akan lebih mengacu ke yang mana? Nanti akan kita simak pemirsa, dan pagi hari ini kita akan berbincang melalui video conference bersama dengan Pak Steven Gunawan, Head of Research Henan Putri Sekuritas. Selamat pagi Pak Steven. Selamat pagi Mbak Prisa. Pak Steven, bagaimana mencermati pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan lalu, di mana IHSG ini di Jumat turun lagi sebesar 0,7% lebih ke 6.700-an, dekat dengan 6.600-an, di bawah level 6.700 berarti ya. Dalam sepekan IHSG memang nggak terlalu dalam, sebenarnya turunnya 0,91%, tapi kalau kita lihat pergerakannya cenderung sideways ya Pak ya. Ini cenderung sideways menuju downtrend atau bagaimana? Ya, kalau kita cermati pergerakan IHSG di minggu lalu, artinya minggu kedua atau pekan kedua di bulan Mei gitu ya, memang cenderung sideways ke downtrend ya. Jadi kita memang kalau kita lihat siklus dalam 10 tahun terakhir, bahkan 15 tahun terakhir, bulan Mei itu memang cenderung berakhir merah. Dan di pekan kedua kemarin bulan Mei, bursa-bursa regional atau bursa Asia juga cenderung merah. Karena memang sentimennya kurang bagus ya, seperti dari global, walaupun Amerika terancam akan menghadapi resesi di negaranya, namun The Fed atau Federal Reserve belum ada tanda-tanda untuk mulai menurunkan suku bunga. Jadi beberapa pejabat masih bersikukuh, bersikeras mempertahankan suku bunga di level tinggi. Demikian pula dengan Eropa yang akan menghadapi resesi bakal lebih cepat ketimbang Amerika. Dan kita lihat China sendiri, China yang digadang-gadang untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, penopang ekonomi global, ternyata ekonomi recovery-nya melambat gitu. Oke, lantas berbicara mengenai indeks harga saham gabungan ketika sentimennya lebih banyak didrive oleh eksternal terkait dengan plafon utang Amerika Serikat yang juga masih dinantikan keputusannya akan seperti apa. Kemudian juga ada The Fed atau suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat yang tanda-tanda akan mulai diturunkan juga belum ada konfirmasi, masih dalam ketidakpastian. Arah dari indeks harga saham gabungan saat ini secara analisis teknikal dalam tren apa, Pak Steven? Dalam tren sideways ke Sideways. cenderung ya ke tren sideways gitu, cenderung bearish gitu ya. Cenderung bearish. Iya. Oke. Dalam tren sideways cenderung bearish saat ini, di awal pekan peluangnya akan seperti apa? Melanjutkan pelemahan menguji 6.600-an karena sudah hampir mendekati resisten ya, 6.700 resisten bawah. Ya, kalau kita lihat IHSG hari ini sih di Maksud saya adalah support support ya. Oke. ya, support bawahnya paling mentok di angka 6624, kemudian resistennya cuma di 6813. Jadi cenderung sempit aja. Karena memang pengaruh dari penutupan bursa Amerika Jumat pekan lalu sangat kuat ya, kan bursa Amerika merah semua, bursa Asia juga sebagian besar melemah juga di pagi ini Oke. begitu. Ada peluang dong lebih mendekati ke 6.800 karena Anda bilang tadi range-nya ada di 6
6.50-an ke 68, ya 68-an gitu. 6813. Iya, itu Karena kan juga memang lebar. ya karena memang siklus dari pelaku pasar kita memang seperti itu. Kayak di hari Jumat kan turunnya cukup dalam, turun 0,7%. Hmm. Biasanya ada peluang-peluang untuk apa? Untuk rebound tapi di beberapa saham aja gitu di hari Senin ini. Oh, ada peluang Kalau rebound-rebound untuk beberapa saham, tetapi IHSG-nya berpeluang masih menguji support. iya betul seperti itu Mbak Prisa. Oke, berarti bisa bergerak di pembukaan ini di bawah 6.700 ya. Iya seperti itu. Oke, kita tunggu kurang lebih 3 menit lagi pemirsa. Pak Steven, di tengah indeks harga saham gabungan yang Anda katakan ini lagi dalam tren sideways cenderung bearish dan ada peluang bergerak di bawah 6.700 pada awal pekan ini. Rekomendasinya bagaimana untuk saham-saham? Ya jadi walaupun IHSG masih cenderung sideways gitu ya atau satu cenderung bearish, namun tidak bisa dipungkiri tetap ada peluang-peluang di saham-saham tertentu yaitu saham-saham yang teknikalnya memang mendukung, kemudian didukung pula oleh kinerja fundamentalnya atau isu-isu di fundamentalnya. Kayak seperti hari ini kita ada rekomendasi atau key calls untuk BBKP Bank Bukopin karena hari ini kan memang bertepatan dengan update dari red issue-nya. Apa potensi fundraising atau penerbitan dari dana red issue kan mencapai 12 triliun. Itu tentu bisa memperkuat posisi balance sheet atau permodalan atau neraca dari Bank Bukopin itu sendiri setelah diambil alih oleh Kookmin Bank dari Korea. Dan kita tahu pembeli siaga satu-satunya atau strategic buyer dari red issue ini ya Kookmin Bank sendiri karena kan memang dengan pendanaan mereka yang tak terbatas. Nah, dengan potensi red issue yang sebesar 12 triliun ini tentu akan menaikkan level dari Bank Bukopin itu sendiri bisa menjadi ke apa bank buku 3 zaman dulu bank buku 3 ya sekarang istilahnya KBMI begitu Oke, dari BBKP yang Anda rekomendasikan range-nya ataupun strategi beli jualnya seperti apa? namun demikian rekomendasi kita beli spekulasi sih atau spekulatif ya di support 098 kemudian resistennya 110. Oke, supportnya 98, resisten 110, sekarang di 103 di pembukaan perdagangan. Sebaiknya bagaimana? Apakah kita tunggu buy on weakness dekat-dekat support tadi atau seperti apa? Cocoknya di buy on weakness di dekat support tadi ya karena hari ini merupakan comeback hari terakhir dari red issue-nya dia. Biasanya Oke. setelah comeback itu kan takutnya kayak terkoreksi split. Hmm. Oke, akan terkoreksi dulu, makanya lebih baik ambil di level bawah di kisaran 98 dan tunggu ada peluang kenaikan di 110 cut loss. Kalau turun di level berapa, Pak Steven? Kalau turun di level 95 gitu. 95. Harus digarisbawahi bahwa ini adalah spekulatif ya. Spekulatif buy Ya, rekomendasinya. Oke. spekulatif spekulatif buy.